Pace bene, masih di mea culpa. Para culprit, bacaan dari hari ini dari Markus 3 ayat 1 sampai 6. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Seorang yang sakit. Yang membutuhkan pertolongan. Membutuhkan kesembuhan. Mereka mengamati Yesus. Orang-orang yang ada di rumah ibadat itu macam-macam. Seperti yang sudah pernah kita dengar sebelumnya. Ada saja orang yang menyukai dia. Ada saja orang yang tidak suka dengan perbuatan Yesus. Mereka mengamati Yesus. Kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat. Hari itu hari Sabat. Supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Mencari-cari kelemahan Yesus. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, mari berdirilah di tengah. Kemudian katanya kepada mereka, kata Yesus, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Tetapi mereka itu diam saja. Yesus berduka cita karena kedegilan mereka. Dan dengan marah ia memandang sekelilingnya. Lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Para sahabat, saya pikir bacaan ini sangat relevan hingga pada saat ini. Di mana ada orang yang mati-matian membela peraturan-peraturan, tetapi kehilangan makna dari peraturan itu. Itu tampak dari pertanyaan reflektif yang Yesus sampaikan. Mana yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Yesus mengenal dengan baik peraturan-peraturan. Sedemikian baik ia kenal sampai-sampai ia tahu dasar dari sebuah peraturan keberagamaan itu. Untuk berbuat baik, bukan untuk berbuat jahat. Untuk menyelamatkan orang, bukan untuk membunuh, melemahkan orang. Sehingga dibuatlah peraturan-peraturan. Tetapi orang-orang yang memiliki pengenalan yang dangkal, yang superficial, yang hanya tampak soal peraturan itu saja dia mengerti, mereka menuntut praktek langsung dari peraturan tanpa tahu apa nilai yang mau ditawarkan. Sampai sekarang itu terjadi di peraturan-peraturan tentang menggereja lah, tentang berliturgi lah, tentang merayakan sakramen-sakramen lah, tentang teologi-teologi lah. Orang berbicara tentang Tuhan tinggi-tinggi, tapi tak tahu mau dibawa kemana pembahasan itu. Hal lain yang bisa kita maknai dari bacaan ini, Yesus mau menyembuhkan bahkan ketika tampaknya tindakan itu tidak sesuai dengan peraturan. Kasih Yesus melampaui peraturan-peraturan. Hukum kasih jauh lebih tinggi. Dan itu syukurlah termuat juga dalam kitab hukum kanonik. Keselamatan jiwa-jiwa di atas dari segala hukum itu. Itu yang terutama dikatakan. Maka kalau ternyata terjadi penyelewengan, sesuatu yang menyimpang sedikit dari peraturan baku, harus diuji dulu itu terjadi karena menekankan hukum kasih atau ingin keluar dari yang baik. Sejauh itu membawa pada kebaikan, membawa pada keselamatan jiwa-jiwa, Yesus sudah menunjukkan bagaimana peraturan itu dimaknai. Mana yang lebih penting, berbuat baik atau yang jahat? Menyelamatkan orang atau membunuhnya? Nah, lalu ia berduka cita. Ternyata Yesus dikatakan di sini dan menunjukkan kemanusiaannya, ia berduka cita karena kedegilan. Dan ia juga marah ketika ternyata orang-orang tidak sanggup mengerti bagaimana mengenal Allah. Ia berduka cita dan juga marah. Ekspresi-ekspresi ini mau mengatakan bahwa
Ketidaksanggupan kita untuk sampai kepada Allah tidak diinginkan oleh Yesus sendiri. Yesus ingin supaya kita sanggup sampai kepadanya, mengenali Dia. Dan akhirnya Yesus menyembuhkan orang sakit itu. Dan setiap perbuatan baik tidak selalu diganjar dengan kebaikan pula. Ini saya pikir nasihat penting lain yang kita bisa petik dari akhir dari bacaan ini. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh Dia. Yesus berbuat baik dan dibalas dengan ancaman pembunuhan kemudian. Tidak semua perbuatan baik itu diganjar dengan kebaikan. Lantas berhentikah Yesus berbuat baik? Ternyata tidak. Ia tetap menjalankan tugasnya dan setia sampai akhir. Pace bene.